Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan, masih membawakan kisah tentang Abah Oman dengan jubah hitamnya. Dan ini adalah part ketiga, yang mana ini adalah part terakhir ya, dan penasaran pasti teman-teman ini, apa nih berata kayak gimana lagi kelanjutannya? Tapi sebelum kita lanjut ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung, dan yuk diklik dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi deh ya, basa-basinya kepanjangan, langsung saja. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Banten. Penebusan untuk sebuah pengkhianatan. Kisah Bauman Part 3. Bandung, Jawa Barat, sekitaran tahun 1990-an. Di sebuah lahan perkebunan teh yang terhampar luas, siang itu cuaca mendung sedikit berkabut, angin berhembus pelan, cukup membuat tubuh terasa sejuk, menjadi ciri khas suasana di puncak. Dari kejauhan, terlihat belasan orang yang berdiri saling berhadap-hadapan seperti terbentuk dua kubu saat itu. Pada kubu pertama, terlihat beberapa laki-laki berbadan tegap berdiri berjejer dengan memakai jaket kulit, dengan satu orang berdiri paling depan selaku pimpinan. Dan di kubu kedua, terlihat beberapa bapak-bapak yang berpakaian sederhana layaknya petani kebun teh yang ada di sana, berdiri berjejer pula dengan seorang laki-laki parubaya berdiri paling depan yang sepertinya dia adalah pimpinan mereka. Laki-laki parubaya itu terlihat sedang berteriak-teriak sambil sesekali mengayun-ngayunkan sebilah golok yang tergenggam di tangan kanannya. Di belakang orang itu tampak beberapa orang berdiri dengan raut wajah yang nampak seperti ketakutan. "Ayo, langkai dulu mayatku jika kalian memang benar-benar ingin memiliki lahan perkebunan ini," teriaknya kepada serombongan laki-laki bertubuh tegap yang berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Terlihat saat itu, rombongan laki-laki berbadan tegap yang keseluruhannya memakai jaket kulit hitam itu hanya tersenyum-senyum sinis saja melihat tingkah lelaki parubaya yang memegang sebilah golok tajam itu. Dan tak berapa lama kemudian terdengar suara deru mesin mobil, kemudian mobil sedan hitam itu langsung diparkirkan tak jauh dari dua kelompok tadi berdiri. Beberapa saat kemudian, turunlah dari dalam mobil seorang lelaki yang berumur sekitar 40 tahunan. Terlihat laki-laki itu memakai setelan jas seperti mantel yang menutupi tubuhnya sampai ke bawah lutut, lengkap dengan kacamata hitam dan sebuah syal yang membalut lehernya kala itu hingga membuatnya terlihat nampak gagah. Ia berjalan dengan langkah santai tapi pasti menuju ke arah laki parubaya yang tadi sedang berteriak-teriak sambil memegang sebilah golok. Ketika saling berdiri berhadapan, lelaki itu lalu membuka kacamata hitamnya, kemudian matanya menatap tajam ke arah mata lelaki parubaya yang ada di depannya itu sambil tangannya meremas pundaknya. "Sudahlah Mang Tarsa, urusan sepele seperti ini jangan dipersulit. Dibuat mudah aja ya," ujar lelaki berjas itu dengan setengah berbisik, tapi suara itu terdengar seolah seperti menggelegar di telinga semua orang yang berada di situ, terutama bagi lelaki parubaya yang ternyata bernama Mang Tarsa itu. Tangan lelaki berjas yang memegang pundak Mang Tarsa saat itu terasa sangat berat. Ia rasakan saat itu pundaknya terasa ditunggangi puluhan ton benda berat yang seketika membuat tubuhnya bergetar hebat hingga golok yang tergenggam di tangan kanannya seketika terjatuh ke tanah.
Tapi, tapi kan, ini adalah warisan leluhur kami kan? Jawab Mang Tarsa terbata-bata, seolah seperti tak sanggup lagi menahan bobot berat di pundaknya. Sudah, sekarang ajak orang-orangmu pulang ya. Nanti sore, biar orang-orangku yang akan datang ke rumahmu untuk membayar lunas semua kebun yang ada di wilayah sini. Ujar lelaki berjas itu lagi sambil tersenyum. Bukan senyum, tapi menyeringai lebih tepatnya. Baik, baik kan. Baik, Agen Brata, jawab Mang Tarsa ternganga kepada laki-laki berjas di hadapannya itu. Bagus. Berarti semua masalah ini selesai kan? Ujar lelaki berjas itu diiringi tawa jahat seraya melepaskan pegangan tangannya di pundak Mang Tarsa. Lalu ia berbalik jalan kembali menuju ke mobilnya. Setelah pegangan tangan Agen Brata terlepas dari pundaknya, seketika Mang Tarsa terhuyung ke belakang hingga langsung dipapah oleh beberapa orang yang berada di belakangnya. Dari sudut bibirnya mengalir darah kental. Sambil matanya masih menatap takut ke arah Agen Brata yang masih berjalan pelan ke arah mobilnya, Mang Tarsa berkata lirih, "Ayo, kita pulang semua." Setelah tiba di depan mobilnya, lelaki berjas itu lalu membalikkan badannya dan berkata kepada sekumpulan orang berbadan tegap yang memakai jaket kulit hitam yang saat itu terlihat menunduk dengan tangan menyilang di bawah pinggang. "Aku tunggu kalian di rumah semua. Dasar anak buah tidak berguna," ujarnya lalu beranjak masuk ke dalam mobil. Ya, laki-laki berjas itu adalah Brata, seorang manusia durjana yang telah merampas jubah hitam Kencana Sukma dari Abah Oman. Dialah manusia yang tak tahu diri setelah keluarganya sudah ditolong oleh Abah Oman, tapi setelah ia terbebas dari segala permasalahan yang membelit, justru Brata berbalik menggigit. Setelah Brata bisa mengendalikan jubah hitam sakti itu, Brata pun menjelma menjadi sosok yang disegani sekaligus ditakuti di daerahnya dan menguasai banyak sekali bisnis. Mulai dari bisnis perkebunan, bisnis peternakan, hingga ia mengetuai beberapa organisasi massa. Memang setelah kondisi keuangan keluarganya beranjak stabil, Brata pun memilih untuk pindah ke daerah Bandung, Jawa Barat. Itu semua dilakukan agar keberadaannya tak bisa lagi dilacak dan diketahui oleh Abah Oman. Dalam hatinya, ia sebenarnya masih merasa takut dan juga khawatir jikalau sewaktu-waktu Abah Oman datang lalu mengambil kembali jubah hitam Kencana Sukma itu dari tangannya. Di tempat barunya inilah Brata mencapai puncak kedikdayaannya. Saat ini ia sudah memiliki rumah yang sangat mewah dan besar, dan saat ini ia juga sudah memiliki seorang istri yang cantik. Tapi hingga saat ini Brata belum juga mendapatkan keturunan. Hidupnya memang bergelimbang harta dan juga kekuasaan, tapi tetaplah dirasa belum lengkap karena Brata tak juga kunjung memiliki anak. Di teras depan rumahnya, Brata duduk sambil matanya terus menatap tajam ke arah halaman. Tak lama kemudian terdengar suara deru sepeda motor, lalu sepeda motor itu memasuki halaman parkir di rumahnya yang luas itu. Beberapa sepeda motor yang ditumpangi belasan laki berbadan tegap itu pun langsung diparkirkan dengan rapi, dan setelah turun dari atas sepeda motor, lalu seperti terburu-buru belasan lelaki itu langsung berbaris berjejer rapi di halaman rumah Juragan Brata. Kalian ini hanya menghadapi orang kampung yang dipimpin pria tua macam si Tarsa itu saja tidak mampu. Percuma aku menggaji besar kalian semua jika hanya untuk mengatasi persoalan sepele seperti itu saja. Aku harus yang turun tangan. Bentak Juragan Brata kala itu yang membuat belasan pemuda itu tertunduk. Nanti sore kalian harus pergi ke rumah Tarsa dan pastikan tua bangka itu menandatangani semua berkas-berkas penjualan lahan perkebunan teh yang luas itu.
Jika sampai gagal, kalian semua akan aku pecat. Mengerti? Bentak Juragan Brata. Kali ini diiringi suara gebrakan meja. Dan dengan setengah berlari, semua pemuda berbadan tegap itu pun bergegas ke arah sepeda motor mereka masing-masing. Doni, kau tetap di sini dulu, bentak Juragan Brata pada seorang pemuda yang sepertinya dia adalah pemimpin dari pemuda-pemuda lainnya. Lalu Doni pun berjalan masuk ke teras rumah. Ya, Doni adalah pimpinan dari belasan pemuda tadi, yang mana mereka semua adalah orang-orang yang memang ditugaskan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di dalam bisnis Juragan Brata. Di samping itu, juga mereka disebar untuk menjaga lahan-lahan bisnis Juragan Brata dan juga pastinya untuk menjaga kediaman pribadi Juragan Brata. Mereka semua disediakan semacam mes untuk tempat tinggal, dan Doni sendiri, ia lebih banyak berada di kediaman pribadi Juragan Brata karena memanglah dia sangat dipercaya oleh keluarga Brata. Doni seringkali diberikan tugas-tugas khusus, terutama itu jika menyangkut kepentingan keluarga Brata. Dan oleh karena itu juga, gaji Doni pun jauh lebih tinggi berbeda dari karyawan-karyawan Brata yang lain. Kenapa? Kenapa sepertinya sulit sekali untuk kau menangani lahan perkebunan teh Sitarsa dan kawan-kawan itu? Tanya Pak Brata kepada Doni yang sudah duduk di kursi yang terbuat dari kayu jati yang ada di depan teras rumah Brata. Mang Tarsa ini beda, Gan. Dia itu kan seorang tokoh besar di sana dan juga sangat disegani. Tapi aneh ya, Gan. Tadi di hadapan Agan tuh dia kayak takut banget sama Agan ya. Jawab Doni coba menjelaskan. Tidak ada satupun orang yang berani jika sudah berhadapan-hadapan dengan Brata. Mereka semua akan otomatis tertunduk, ujar Brata diiringi tawa jahatnya. Memang, semenjak Brata bisa mengendalikan jubah hitam Kencana Sukma itu, siapapun orang yang berhadapan dengan Brata seketika akan tunduk padanya. Seperti di awal tadi, ketika berhadapan dengan Bang Tarsa, Brata ternyata menggunakan jubah hitam Kencana Sukma di balik jas yang ia gunakan, sehingga saat itu dengan mudahnya ia membuat Mang Tarsa tunduk. Bahkan Mang Tarsa juga mengalami luka dalam karena Brata saat itu ternyata mengalirkan sedikit kekuatan jubah hitam ketika memegangi pundak Mang Tarsa. Tidak lama kemudian, keluarlah seorang wanita cantik dengan rambut yang disanggul rapi membuatnya terlihat semakin bersahaja. Ya, dia adalah Tete Narti, istri dari Juragan Brata. Tete Narti merupakan sosok istri yang sangat baik dan terkenal sangat dermawan terhadap warga di kampung tempat mereka tinggal. Ada Nadoni, sapa Tete Narti. Ia pun langsung duduk di samping suaminya. Gimana, Pak? Sudah beres urusan sama Mang Tarsa? Tanya Tenarti pada suaminya. Sudah dong, Mah. Mana ada yang gak beres kalau Papa sudah turun tangan, jawab Brata lembut diiringi senyuman manis. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya keluar sambil membawa nampan yang berisikan 3 gelas teh. Lalu dengan sopan, ia pun meletakkan satu persatu gelas teh tersebut. Kemudian setelahnya dengan sedikit membungkuk, ia masuk kembali ke dalam rumah. Dia adalah Bi Ina, seorang ART yang sudah sejak lama mengabdi pada keluarga Brata. Oh iya, Ma. Besok jadi ke lokasi pengungsian korban longsor yang ada di desa sebelah. Tanya Brata pada istrinya sambil mulai menyeruput teh hangatnya. Iya dong, Pak. Besok teh habis zuhur rombongan kita berangkatnya. Awas, jangan sampai belum siap bingkisannya, jawab Tenarti. Doni, kau pastikan segala sesuatunya siap ya. Dan sekaligus kau bawa beberapa anak buahmu untuk mengawal rombongan, perintah Brata kepada Doni. Siap, kan? Kalau begitu sekarang juga saya segera menyiapkan paket bantuannya biar besok bisa langsung berangkat sesuai jam yang sudah ditentukan, ujar Doni saat itu sambil berpamitan. Ya, Brata memang sangat pintar, mungkin lebih tepatnya licik.
Ia menjalankan segala bisnisnya dengan cara-cara kotor, curang, dan terkadang sangat kejam terhadap lawan-lawan bisnisnya. Tapi di sisi lain, Brata terkenal sangat dermawan di sekitaran desa tempat ia tinggal. Tak jarang pula ia memberikan sumbangan kepada warga, baik warga yang tidak mampu maupun warga yang mampu, semua rata ia bagikan. Baik itu berupa paket sembako, makanan, pakaian, dan lain-lain. Apalagi jika sedang ada pembangunan fasilitas umum seperti masjid, pos keamanan, balai desa, dan lain-lain, maka Brata akan menjadi donatur utama di situ. Jika terjadi bencana di daerah sekitaran, maka Brata akan menjadi yang terdepan untuk ikut menyumbang. Ya, semua itu ia lakukan demi untuk menutupi semua kecurangan dan kekejaman dia. Brata memang benar-benar ahli di dalam bidang ini. Di suatu desa kecil yang ada di ujung kulon, setelah jubah hitam Kencana Sukma telah dibawa lari oleh Brata, Abah Oman tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tetap sering membantu sesama apabila ada warga sekitar yang membutuhkan bantuan pengobatan, terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Memang sekalipun tanpa jubah hitam sakti itu, Abah Oman memang sudah memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Dulunya, jubah hitam itu hanya sesekali ia gunakan apabila keadaan sudah sangat mendesak. Ia tidak pernah bergantung pada satu apapun atau siapapun, karena hanya kepada Allah Abah Oman meminta. Abah Oman juga tidak pernah berniat untuk mengejar Brata, karena ia tetap meyakini bahwasanya jubah hitam itu akan kembali lagi ke tangannya, entah bagaimana caranya. Setelah jubah hitam Kencana Sukma dibawa lari oleh Brata, kala itu di malam itu Abah Oman yang sudah terlelap tidur mendapati mimpi yang cukup aneh. Di dalam mimpinya itu, Abah Oman didatangi oleh sosok yang mengaku sebagai pemilik jubah hitam Kencana Sukma. Sosok itu adalah seorang laki-laki gagah yang pada saat itu terlihat memakai baju kerajaan lengkap dengan mahkota yang menghiasi kepalanya. Abah Oman tertegun sejenak tatkala orang itu mulai berjalan mendekatinya, lalu ia pun duduk bersimpu di hadapannya. "Kau jangan takut, jubah itu pasti akan kembali lagi ke rumah ini. Biarlah manusia durjana itu sementara menikmati apa yang bukan menjadi haknya. Dan pada akhirnya nanti, dia akan merasakan semua akibat dari perbuatannya di dunia ini. Semua itu akan menjadi pelajaran untuk banyak orang, dan aku merasa jika Ki Warja tidak salah mengamanatkan jubah itu ke tanganmu, Oman. Kau adalah orang baik yang mampu menjaga amanah," ucap laki-laki yang dari penampilannya terlihat seperti seorang raja. Dan tak lama kemudian sosok itu perlahan menghilang. Seketika Abah Oman bangun dari tidurnya. Ia lalu duduk bersila saat itu sambil menatap ke arah luar jendela kamarnya yang terbuka. Air mata menetes perlahan. Air mata haru karena ia merasa sangat terharu bisa bertemu dengan seorang tokoh besar dari kerajaan Pasundan, walau hanya di dalam mimpi. Dan pesan dari sosok di dalam mimpinya itu ia pegang erat-erat. Abah Oman merasa lebih tenang saat itu. Di Bandung, Jawa Barat, di kediaman Brata. Saat itu, Brata benar-benar menikmati kehidupan duniawinya. Berkat jubah hitam Kencana Sukma itu, ia bisa memiliki segalanya. Bertahun-tahun ia hidup serba mewah, tanpa sedikit pun ia memikirkan Abah Oman di ujung kulon sana. Ia benar-benar sudah terhanyut dalam keserakaan. Brata juga tidak pernah menceritakan atau menunjukkan jubah hitam Kencana Sukma itu kepada siapapun, hanyalah kepada istrinya. Dan itu pun hanya satu kali dia memperlihatkan jubah itu. Brata juga sudah mengarang cerita kepada istrinya. Ia mengatakan jika Abah Oman sudah menitipkan jubah sakti itu kepada dirinya, dan suatu saat nanti ia akan mengembalikannya. Tapi kapan?
Brata tak pernah memberitahu kapan waktunya karena memang Brata sudah berucap kala itu bahwa ia akan memperpanjang masa pinjamannya sampai sesuka hatinya. Brata memang benar-benar manusia yang tak tahu diri. Brata juga rutin melaksanakan ritual setahun sekali setiap bulan Mulut. Dan di malam itulah ia akan mengadakan acara besar-besaran di rumah mewahnya dari malam hingga pagi menjelang. Puluhan kambing akan dipotong lalu diolah untuk dihidangkan ke para tamu undangan yang datang pastilah selalu banyak. Mulai dari warga kampung dan juga para tokoh dan sesepuh kampung. Tapi anehnya, setiap kali acara itu berlangsung, sosok Brata tak pernah keluar dari dalam rumah untuk menemui para undangan. Dia hanya akan mengurung diri seperti sedang bertapa di dalam kamar khusus di mana tempat tersimpannya jubah hitam kencana sukma, dan di dalam ritual setahun sekali itu ia akan selalu memakai jubah hitam itu dari malam hingga pagi menjelang. Setelah pagi hari, barulah dia keluar menemui para tamu undangan. Dan hal itu ia selalu lakukan rutin di setiap tahunnya. Tak ada yang berani bertanya apa yang selalu ia lakukan setiap malam di kamar khususnya itu. Semua itu dia lakukan demi untuk kelancaran bisnisnya yang seolah-olah hanya bergantung pada satu benda, ya pada jubah hitam kencana sukma. Kurang lebih 10 tahun lamanya sudah Brata menikmati semua kedikdayaannya. Ia sangat terbuai dengan semua itu hingga akhirnya saat penebusan itu tiba. Di dalam Mulut saat itu, ketika di depan rumahnya sedang diadakan acara besar, seperti biasa Brata melakukan ritual di kamar khusus dengan mengenakan jubah hitam kencana sukma. Namun ketika dupa mulai ia nyalakan, saat itu Brata seperti merasakan dirinya terbawa terbang, dan lalu tiba-tiba saja ia sudah berada di suatu tanah lapang yang letaknya seolah seperti di atas bukit. Dengan masih mengenakan jubah hitam itu, di pekatnya malam ia menatap liar ke sekeliling, mencoba menerka di manakah ia berada saat itu. Angin berhembus pelan, bau air laut seolah seperti terbawa oleh angin itu. Brata mulai menerka-nerka jika ia pada saat ini berada di daerah pesisir pantai. Jangan-jangan ini di ujung kulon. Perasaannya mulai tidak enak. Samar-samar juga ia mulai mendengar suara lolongan dan auman aneh yang datang seperti dari arah kejauhan. Makhluk-makhluk sialan itu lagi, ujar Brata pelan, terlihat seringai di bibirnya. Ya, Brata tidak akan pernah lupa suara dari makhluk-makhluk yang sangat menginginkan jubah itu. Berarti saat ini dia berada tak jauh dari kediaman Aba Oman. Saat itu, rasa takut mulai menjalar di dada Brata. Ia rapatkan jubah yang dipakainya. Samar-samar ia mendengar suara derap kaki kuda dari kejauhan. Ya, sepertinya jumlah kuda itu sangatlah banyak hingga tanah yang ia pijak saat itu terlihat sedikit bergetar. Semakin lama, suara itu semakin jelas terdengar, dan di tengah gelapnya malam, Brata melihat puluhan sosok kuda hitam dengan masing-masing ditunggangi sosok hitam juga yang tampak samar. Tapi saat itu, Brata bisa melihat jika sosok-sosok itu mengenakan baju seolah seperti seragam prajurit di zaman kerajaan Pasundan dahulu, lengkap dengan tombak di tangannya masing-masing. Sesaat kemudian, puluhan sosok prajurit itu sudah mengelilingi Brata. Ya, Brata kini sudah terkepung. Dengan mengumpulkan sedikit keberaniannya, Brata mencoba berteriak lantang. "Hei, apa yang kalian inginkan dariku? Dasar makhluk-makhluk pengecut!" teriak Brata. Puluhan sosok prajurit berkuda itu tetap diam mengelilingi Brata, membentuk lingkaran dengan Brata berada di tengahnya. Bau wewangian aneh muncul dari setiap sosok itu, membuat jantung Brata berdetak kencang. "Jika kalian menginginkan jubah ini, ambillah!" Brata berteriak sambil ia membuat gerakan berputar seolah seperti menyapu dengan mengibaskan jubah
jubah hitam yang ia kenakan yang seketika menciptakan sebuah angin besar yang menderu ke arah semua sosok prajurit berkuda yang mengelilingi Brata. Suara ringkikan kuda seketika bergema ketika angin dahsyat menghantam puluhan sosok hitam prajurit berkuda itu. Tapi aneh, puluhan sosok itu seolah seperti tak bergeming dihantam angin berkekuatan dahsyat yang tercipta dari kibasan jubah hitam yang Brata kenakan. Terdengar sosok hitam prajurit berkuda itu berdesis, "Jubah hitam Kencana Sukma." Ya, mereka seperti memastikan bahwa jubah yang sedang dikenakan oleh Brata itu adalah jubah hitam Kencana Sukma. Dengan perasaan yang mulai kacau, Brata mencoba sekali lagi. Ia membuat gerakan berputar sambil mengibaskan jubah hitamnya dengan lebih kencang. Tapi aneh, seketika tubuhnya seolah menjadi seperti kaku, tak bisa digerakkan sama sekali. Dari arah depan tiba-tiba muncul sesosok laki-laki yang menunggang kuda berwarna putih terang. Sebagian prajurit berkuda bergeser dan dengan kepala tertunduk, ya, seperti memberikan jalan untuk sosok yang satu ini. Seorang laki-laki dengan menggunakan baju kebesaran kerajaan lengkap dengan mahkota di atas kepalanya. Terlihat juga sebilah keris di balik pinggangnya. Sosok ini menampakkan sinar yang menyilaukan mata hingga Brata tak sanggup untuk berlama-lama menatapnya hingga ia pun tertunduk. Sosok berkilau itu kini hanya berjarak beberapa langkah saja di depan Brata. Dengan tubuh masih berdiri kaku mematung, keringat mulai membasahi wajah Brata. Kepalanya terus tertunduk, tak sanggup melihat kilauan cahaya dari sosok yang ada di depannya. Tak lama kemudian terdengar suara dari sosok itu, "Hai anak manusia, sudah puaskah kau dengan segala keserakahanmu? Kau sudah selalu menggunakan jubah itu untuk hal-hal yang tidak baik. Dan sekarang adalah waktu di mana kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Jubah itu akan berbalik meminta jiwamu, wahai anak manusia." Suara itu terdengar sangat bijaksana, tapi terasa menggelegar di kuping Brata. Dan saat itu juga sosok berkilau itu menghilang, lalu diikuti menghilangnya puluhan sosok hitam prajurit berkuda lainnya. Tak lama kemudian, samar-samar suara lolongan dan auman aneh mengerikan terdengar seperti semakin mendekat ke arah Brata. Brata menjerit dengan keras. Ia berteriak-teriak seperti menahan sakit di sekujur tubuhnya. Suara teriakannya itu memecah keheningan malam di atas puncak bukit itu. Suara teriakan Brata tiba-tiba saja mengagetkan seluruh orang yang berada di rumah, yang mana pada saat itu sedang ramai melaksanakan acara muludan. Tete Narti pun segera berlari menuju ke arah kamar ritual. Dan betapa kagetnya dia ketika membuka pintu. Saat itu ia melihat suaminya sudah terbaring mengejang dengan mata melotot dan mulut yang memperlihatkan seluruh giginya yang mengancing. Darah segar terlihat keluar dari sela-sela giginya, dari hidung, kuping, hingga mata, dan semua lubang yang ada di tubuh Brata perlahan mengalir darah hitam yang berbau sangat busuk. Ya, bau busuknya mengalahkan segala bau bangkai yang ada di dunia ini. Sontak Tete Narti menjerit menangis. Lalu ia memeluki tubuh suaminya itu. Orang-orang pun tak ada yang berani masuk ke kamar itu. Setelah bisa menguasai dirinya, Tete Narti pun perlahan membuka jubah hitam yang saat itu masih dikenakan oleh Brata. Dengan rapi ia melipat kembali jubah itu, lalu kemudian dimasukkannya kembali ke dalam sebuah peti kayu yang berukiran indah, lalu memasukkannya ke dalam lemari besar yang terbuat dari kayu jati. Setelahnya Tete Narti keluar dari kamar ritual itu, lalu ia memanggil Doni. Doni, Doni, ayo segera bawa bapak ke rumah sakit. Bapak sakit keras," ujar Tenarti sambil terisak. Doni pun segera memanggil seluruh anak buahnya, dan dengan cekatan mereka pun membawa juragan mereka masuk ke dalam mobil sambil menahan bau yang berasal dari darah yang terus keluar dari seluruh lubang yang ada di tubuh Brata. Tenarti pun mengikuti dengan mobil lainnya. Dua mobil malam itu melesat dengan kecepatan tinggi untuk menuju ke rumah sakit.
Brata akhirnya dirawat di rumah sakit di dalam ruangan terbaik karena dengan segala harta yang ia miliki, dia bisa memilih kamar terbaik dengan semua fasilitas dan tentunya dokter-dokter terbaik juga lah yang merawatnya. Dari hasil pemeriksaan dokter, dokter mengatakan bahwa hampir seluruh organ dalam tubuh Pak Brata mengalami kerusakan yang cukup serius dan tidak diketahui apa penyebabnya. Tenarti pun bingung karena sang suami sebelumnya baik-baik saja tanpa adanya keluhan sedikit pun. Pihak rumah sakit pun sudah mengerahkan segala upaya untuk kesembuhan Brata, tapi hasilnya tetap nihil. Justru kerusakan organ dalamnya pun perlahan semakin menjadi parah. Hingga pada akhirnya, setelah dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan lamanya, Tenarti pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumah saja karena selain tak ada perkembangan yang berarti, tagihan dari rumah sakit itu pun semakin lama semakin membengkak. Brata kini hanya bisa tergeletak di atas ranjang besarnya saja. Matanya terus melotot dengan mulut yang mengancing. Cairan aneh terus keluar perlahan dari semua lubang yang ada di tubuh Brata hingga menimbulkan bau busuk yang tak terkira. Bahkan istrinya kini sudah tak lagi sanggup tidur satu kamar dengan Brata karena bau yang sangat menusuk itu. Tapi walaupun demikian, Tenarti tetap setia merawat suaminya. Dia selalu rajin mengontrol ke kamar beberapa jam sekali. Tapi aneh, dengan segala kerusakan seluruh organ dalamnya, Brata masih terus bertahan hidup. Jiwanya seolah seperti tergantung tak diterima di langit. Keluarga sudah melakukan segala upaya, tapi tak juga membuahkan hasil. Dan perlahan-lahan semua bisnis yang dimiliki oleh Brata pun hancur karena sudah tidak terkontrol lagi. Dan kini banyak dari orang-orang yang dulu pernah disakiti Brata kini mulai menyerang balik dengan mengambil alih dengan curang lahan-lahan bisnis Brata. Ya, karma mulai datang perlahan menggerogoti tubuh dan harta Pak Brata. Singkat cerita, setelah hampir 1 tahun lamanya, Brata jatuh sakit dan dalam kondisi seolah seperti mayat hidup. Entah kenapa, tiba-tiba saja Tete Narti teringat pada ucapan suaminya beberapa tahun yang lalu. Ya, Tete Narti teringat akan jubah hitam yang kini tersimpan di dalam lemari. Ia berusaha mengingat-ingat nama orang yang dulu pernah suaminya sebutkan untuk suatu saat dikembalikan jubah hitam itu. Ia berusaha keras untuk mengingat, tapi sepertinya sulit sekali. Hingga pada akhirnya Tenarti pun memanggil Doni untuk menanyakan perihal tentang jubah hitam itu. Saat itu, dari sekian banyak anak buah Pak Brata, hanyalah Doni seorang anak buah yang tersisa. Karena memanglah Doni dari sejak masih muda sekali sudah ikut dengan Pak Brata sampai akhirnya ia pun diangkat menjadi tangan kanan Pak Brata. "Silakan duduk, Nak Doni," sapa Tenarti pada Doni yang pada saat itu berdiri di teras membelakangi pintu rumah. "Baik, Bu," jawab Doni seraya duduk. "Nak Doni, Ibu kok tiba-tiba teringat ya pada barang milik Bapak?" ujar Tenarti sambil membuka percakapan. "Barang milik juragan." Maaf, barang apa ya, Bu?" tanya Doni bingung. "Barang tersebut sepertinya ada sangkut pautnya dengan kondisi Bapak saat ini." Tete Narti di sini mulai terisak. "Apapun demi untuk kesembuhan juragan Brata, saya siap membantu, Bu." Doni mencoba menenangkan suasana. "Dulu ada barang yang pernah diperlihatkan Bapak kepada saya, tapi hanya pada saya. Dan sampai sekarang barang itu masih tersimpan rapi di dalam lemari jati. Tapi Ibu lupa nama orang yang dulu pernah disebut-sebut Bapak," terang Tenarti lagi. "Barang apa, Ibu? Saya juga belum pernah ya ditunjukkan barang itu. Sepertinya barang itu sangat spesial untuk juragan Brata," jawab Doni. Ayo Nak Doni, kita sama-sama ke kamar Bapak. Sekalian saya akan bawa barang itu. Mungkin ada petunjuk," ajak Tenarti yang langsung diikuti Doni masuk. Tenarti pun segera mengambil sebuah peti kayu yang berada di dalam lemari jati lalu membawanya masuk ke dalam kamar Pak Brata bersama Doni. Saat pintu kamar Pak Brata dibuka,
Bau busuk menyeruak menusuk hidung mereka berdua. Dengan sedikit menahan nafas, mereka berdua pun masuk lalu duduk di samping Pak Brata yang saat itu masih terbaring mengenaskan. Dan aneh, saat itu tiba-tiba Pak Brata bisa menoleh melihat ke arah peti kayu yang sedang dibawa oleh istrinya. Lalu terlihat Pak Brata seolah seperti berusaha mengatakan sesuatu. Bibirnya terlihat bergerak-gerak pelan. Doni pun sepertinya faham. Ia lalu mendekatkan telinganya ke samping mulut Pak Brata dan akhirnya pelan-pelan sekali lirih terdengar Pak Brata berucap, "Antarkan Antarkan ini ke rumah Abah Oman di Kulon. Jangan pernah lihat apa isi di dalamnya. Jangan sampai dititipkan kepada siapapun. Harus langsung kau serahkan ke tangan Abah Oman." Lalu, setelah berkata demikian, Pak Brata kembali membelalakan matanya, menatap langit-langit dengan mulut kembali mengancing. Doni dan Tenarti pun merasa tak tega melihat Pak Brata seperti menahan sakit yang tidak terkira. Setelah keluar dari kamar Pak Brata, Doni pun segera kembali duduk di teras depan rumah. Tak lama, Teten Arti keluar sambil membawa sebuah tas ransel. "Nah Doni, barang yang tadi sudah berada di dalam tas ini. Saya minta tolong ya Nadoni, agar Nadoni bisa melaksanakan amanat Bapak barusan ya," pinta Tenarti yang saat itu kembali menangis. "Siap Bu, saya akan melaksanakan amanat itu. Besok pagi-pagi sekali saya akan berangkat ke ujung kulon untuk mengantarkan peti kayu titipan Pak Brata ini kepada Abah Oman," jawab Doni mantap. "Dan ini tolong diterima nak, untuk sekedar ongkos perjalanan nanti. Maaf, ibu tidak bisa memberikan banyak karena Nadoni tahu bagaimana kondisi kami sekarang," ujar Tenarti seraya memberikan sebuah amplop coklat yang berisikan uang. "Siap Bu, terima kasih. Besok pagi-pagi sekali saya akan berangkat. Sekarang saya mohon pamit untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan besok," jawab Doni seraya berpamitan pergi. Ya, dulu sekali ketika masih berumur kira-kira 19 tahunan, Doni pernah sekali diajak oleh Pak Brata ke rumah Abah Oman. Ya, ketika hubungan Pak Brata dan Abah Oman masih sangat erat layaknya adik kakak. Doni pun masih hafal betul jalanan ke sana dan dia siap berangkat. Dia pun lalu mengajak seorang teman yang bernama Andre, yang mana dulunya Andre adalah bekas anak buah Pak Brata. Keesokan paginya, Doni dan Andre bersiap untuk berangkat menuju ujung kulon. Di dalam mobil, Andre lah yang menyetir. Sebelum berangkat, Doni melihat kembali ke jok belakang di mana ia meletakkan tas ransel yang berisikan barang titipan Pak Brata. "Bismillah ya Andre, semoga perjalanan kita lancar," ujar Doni yang pada saat itu merasa jika ini akan menjadi perjalanan panjang, seolah sudah terbayang bagaimana halangan dan rintangan yang sudah menunggu mereka berdua dalam rangka mengantarkan peti kayu titipan Pak Brata. Selesai. Wow, luar biasa kisah tentang Abah Oman dengan jubah hitam kencana sukmanya dan bagaimana orang seperti Brata yang akhirnya mendapati karmanya ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ada nggak sih, emang bener ada orang yang kayak begitu? Banyak teman-teman, beneran deh banyak, dan ini adalah based on true story bagaimana seorang Brata ini memang benar-benar sudah seperti itu ya, memang ya inilah hidup gitu, semuanya bisa terjadi di dalam hidup. Dan sosok Abah Oman sampai sekarang juga alhamdulillah masih ada. Beliau sudah juga masih sehat ya walaupun tua, tapi memang itulah karena orang kampung masih jauh dari hingar-bingar kota, masih jauh dari zat-zat kimia. Dan saya juga pernah ke rumah beliau ya, memang di sana di sekeliling, kalau saya makan di sana tuh kita benar-benar tuh makan apa yang kita petik ya udah. Jadi mau lalapan tinggal petik ya kan, semua ditanam di situ, semuanya dia piara di situ. Kalau datang mau ayam atau mau bebek, jadi ya tinggal potong. Jadi insya Allah sehat terus. Dan salam hormat saya untuk Abah Oman di Tanah Banten dan buat teman-teman juga. Terima kasih sudah mengikuti dari part 1 sampai dengan part 3. Dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan kita buang saja yang buruk-buruknya.
Dan buat besok kita akan sepertinya kembali lagi ke tanah Kalimantan karena alhamdulillah nih kita dihubungi sama Bang Beben atau Ahmad bin Bella. Kita sudah diberikan kisah, diizinkan untuk membawakan kisahnya. Kita akan kembali ke tanah Kalimantan. Pastinya keren banget kalau kisah dari Bang Beben udah pasti ger ya kan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Silakan buat yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan video bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, bisa di-share juga dong link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Entry kami upload tiap hari teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.